Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kedua ini berusaha mengambil gambar yang sesuai permintaan editor supaya kepalanya tidak terpotong. Dan sebelumnya saya membahas agak yang berat-berat. Sebenarnya sih badan saya sendiri agak berat, tapi masalah juga berat. Namun yang ingin saya tekankan bahwa meskipun masalah politik ini di Indonesia begitu pelik dan banyak masalah yang dihadapi oleh manusia, tapi dengan gaya bercanda, insya Allah mudah-mudahan sedikit memberikan kekuatan. Karena bercanda dengan berbagai masalah yang ada merupakan energi yang bisa bernilai positif. Dan tentu saja bercandanya harus yang agak tidak terlalu ekstrim. Sebagaimana perilaku ekstrim dari sifat orang yang beragama akan menghadirkan suasana yang tidak kondusif. Seperti yang terjadi misalnya memahami agama dengan aksi-aksi teror, ini berbahaya, itu adalah ekstremisme. Tentu kita tidak harapkan, karena Allah menciptakan dunia ini untuk keberlangsungan yang terus manusia-manusia yang hadir berikutnya. Makanya ada silih berganti, siang dan malam, panas, dingin, hidup dan mati, semuanya merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, terima kasih, video pertama sudah ada yang nonton dan beberapa sudah komen. Yang saya tangkap itu ada yang komen bahwa serem amat. Sebenarnya aku nggak serem dong. Tenang, seram-seram begini bukan ekstremis ya. Insya Allah dunia tetap aman. Semoga berjuang bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi, berbineka tunggal ika. Karena kita sudah punya pondasi Pancasila yang menjadi kebanggaan kita. Meskipun pakai baju kura-kura, tetapi kalau dada kita dalam pikiran dan hati kita adalah Indonesia, insya Allah negara kita tetap ada, eksis, tidak akan tenggelam. Jadi perlu membangun sikap optimis. Baiklah, menanggapi soal minyak goreng yang langka, mungkin saja itu ada sedikit hubungannya dengan aksi goreng-menggoreng yang bertemakan isu agama. Bisa jadi ya, tapi itu hanya lelucon. Tapi masalah seriusnya ya gini. Oke, sekarang serius ya. Terkait masalah azan, Menteri Agama sudah berbaik hati mengatur suara azan. Ya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa suara azan kadang misalnya tiba waktu sholat, kan gini, waktu sholat di setiap masjid kan berdasarkan jam yang ada di masjid-masjid atau musola tersebut. Mungkin ada perbedaan berapa menit atau sekian detik, sehingga misalnya di masjid A sudah menyuarakan azan, Allahu Akbar, kemudian masjid B sudah mengumandangkan hayya 'alas shalah. Itu akhirnya yang mendengar konsentrasinya ke sana kemari, akhirnya nggak fokus. Bisa-bisa perhatiannya hanya tertuju ke situ, sehingga salatnya bisa lupa. Tapi jangan sampai lupa ya, sholat itu wajib. Sebagaimana hidup wajib. Oke. Jadi perlunya pengaturan suara azan
itu karena ingin menjaga ketentraman di sosial masyarakat. Karena kita tahu bahwa setiap misalnya dalam satu kompleks atau dalam satu perumahan, katakanlah di Jakarta ini, beragam agama yang dipeluk oleh warga ya. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Protestan, Karismatik, Advent, Buddha, Hindu, Konghucu, segala macam. Ya, bahkan juga saya punya teman yang tidak mau beragama, tapi sesungguhnya dia mengagumi sebuah agama. Mungkin karena masih menjajaki bahwa agama mana yang lebih cocok dan adem untuk dianutnya. Itu kembali kepada individu masing-masing. Jadi agama tidak ada paksaan. Sebagaimana Islam yang saya anut itu sudah jelas mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Ya, dalam surat Al-Baqarah 256 ya kalau nggak salah. Soalnya saya bukan ustadz ya, meskipun bergaya pakai ini, ya ini cuma nyaman aja untuk menutupi kejelekan, maksudnya untuk gagah-gagahan. Terus terang aja ya. Jadi gini ya, Menteri Agama mengatur, berusaha agar tidak terjadi ketimpangan ya, dalam arti bahwa seharusnya umat Islam yang begitu kuat, dia harus menjadi pelindung atau menjadi partner yang bagus dalam bermasyarakat. Mungkin kalau diibaratkan bahwa Islam itu seperti seorang pria perkasa, maka pria perkasa ini harus mengayomi orang-orang di sekitarnya karena dia punya kekuatan. Sama halnya dengan orang kaya, itu punya kekuasaan untuk atau punya kesempatan untuk memberikan hartanya membantu orang-orang miskin. Tidak mungkin orang miskin atau yang tidak mampu membantu orang yang sudah mampu, kan kebalik. Jadi orang yang punya kekuasaan, misalnya dalam hal ini pemerintah, itu bisa mengatur kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan suasana yang toleran di kehidupan bermasyarakat, sehingga masing-masing individu benar-benar memahami dan menghormati keyakinan yang berbeda-beda ini. Jadi umat Islam kalau diibaratkan dengan pria perkasa tadi, dia bisa malah membantu orang-orang atau membantu yang tidak perkasa. Jadi kalau misalnya taruhlah dia seorang seorang pria yang punya kekuatan dan punya akses kemana-mana, sehingga peluangnya untuk menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang damai dan toleran itu sangat besar sekali. Dan sebaliknya, jika sebaliknya pria mempunyai kekuatan yang besar, kekuasaan dan segala macam kekuatan, kemudian dia gunakan untuk menekan, menindas yang lemah, berarti ini sama aja dengan penjajahan. Padahal sudah jelas dikatakan bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Jadi mungkin penjajahan dengan premanisme itu ya sama-sama aja ya, sama-sama menindas yang lemah. Nah, umat Islam tidak seperti itu. Umat Islam besar ini bisa menjadi pengayom komunitas yang tidak terlalu besar. Jadi dengan seperti itu keindahan Islam benar-benar terjaga. Islam bisa menciptakan kekuatan yang besar dengan potensinya luar biasa dan mampu melawan negara-negara yang kerap kali melakukan penjajahan. Jadi kalau Islam bersatu, benar-benar akan kuat, bisa menjaga sikap toleran, itulah Islam yang hebat. Takbir, Allahu Akbar. Baiklah. Jadi
apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Menteri Agama sebenarnya adalah cara mereka untuk berusaha menggoreng pernyataan Menteri Agama agar suara azan itu yang disampaikannya jadi ada dipaksa untuk menjadi unsur penghinaan. Padahal kalau kita ingin berpikir jernih, tujuan dari pengaturan itu ya baiklah. Jadi aksi melapor itu bukan solusi untuk menciptakan suasana yang tentram, damai, dan tidak gaduh. Bahkan dengan aksi lapor-melapor bisa terjadi kegaduhan. Maka tujuan dari hidup beragama ya jelas, kita menciptakan suasana yang adem, tentram, damai. Dan segala sikap yang membawa pada retak dan permusuhan di tubuh bangsa Indonesia. Maka kita tidak boleh pilkada ini kita jadikan sebagai tempat kemudian untuk merusak kedamaian, persaudaraan, dan ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, juga ukhuwah watani. Maka dari itulah, untuk bisa menciptakan suasana toleran yang baik, damai, ya dibutuhkan pikiran yang sehat. Kalau pikiran kurang sehat, selalu ingin mencari kebencian dari pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh orang-orang yang mungkin dirasa harus dibidik, ya. Apalagi ya memang politik ya terlalu kejam lah cara berpolitik yang terjadi selama ini. Ya kita sudah sudah belajar dari berbagai kasus, misalnya pada Pilkada DKI 2017 hingga berlanjut ke Pilpres 2019. Sungguh betapa isu agama benar-benar tidak mencapai apa yang diharapkan oleh agama itu. Padahal agama kan ingin menciptakan kedamaian. Bukankah agama disebut juga rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin, terus membawa misi perdamaian. Jadi kalau membuat gaduh, bagaimana bisa perdamaian itu terwujud? Maka dari itulah, mari dukung pemerintahan untuk tetap menjalankan amanahnya agar Indonesia benar-benar menjadi negara yang tidak lagi gaduh dengan masalah-masalah yang seperti ini. Bisa fokus pada kemajuan negara dan mencapai peradaban yang benar-benar maju. Bayangkan kalau negara lain menyerang Indonesia, apakah kita mampu atau bisa memenangi peperangan itu? Kita bisa belajar dari bagaimana Rusia menyerang Ukraina, kemudian negara-negara besar pun yang seharusnya membela Ukraina pun ya pada keok, ya. Nah, kalau negara Indonesia sekuat Rusia atau lebih kuat dari Amerika, alhamdulillah, benar-benar itu luar biasa. Jadi tetap berfokus pada bagaimana menciptakan hajat hidup orang banyak dan menikmatinya sehingga negara benar-benar maju. Tidak diganggu lagi dengan isu-isu yang sangat menguras energi, biaya, dan dan kuota internet. Baiklah, terima kasih. Saya akan bernyanyi dulu lagunya Terima Kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga tidak baper dan lapar. Kalau baper dan lapar, pikiran pun tidak lancar. Padahal pikiran itu diperlukan untuk bersikap toleran. Suasana toleran terwujud karena pikiran yang sehat.
Terima kasih. Abu Dain Al-Makassari.